Shalom, saudara, kita akan mulai ibadah Paskah online pada saat ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara berkat rahmat, anugerah dan kasih karunia yang datang dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan melayakkan kita memimpin dan memberkati ibadah kita sampai pada selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah Paskah. Meskipun mungkin dari rumah Bapak Ibu masing-masing, tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Mari saya ajak sama-sama kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi pujian yang indah, yang keluar dari hati kita yang paling dalam. Karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu,
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya rindu bersama-sama kita yang ada di rumah. Meskipun kita harus melewati pencobaan, melewati masa-masa seperti ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya rindu saat ini bersama-sama kita bergandengan tangan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita bersatu hati berdoa. Kita bisa melewati saat-saat ini bersama-sama. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku, Sebab Engkau yang bertindak, Engkau memberi pertolongan kepada kami. memberi pertolongan. Katakan dengan segenap hatimu, anugerah-Mu besar bagi kami Bapa. Melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan
Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Engkau Yesus yang telah mati bagi kami, yang telah menyerahkan hidup-Mu Tuhan bagi kami, orang yang berdosa ini. Kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Kami telah diselamatkan. Kami telah dimerdekakan dari dosa. Kami telah dipulihkan. Bahkan kami telah disembuhkan dari sakit penyakit kami. Kami percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi atas bangsa kami. Kami tahu Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Dan Engkau menyertai kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami. Bahkan Engkau memberi kami kemenangan untuk melalui semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya jemaat-Mu Engkau berkati. Jemaat-Mu Engkau beri kekuatan dan Engkau beri sukacita yang dari surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus telah mati bagi kita, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia mengalahkan maut. Sebab dia hidup, ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Oh, Kau berbangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai raja. Katakan sama-sama, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hey! Sebab
pakai kuasa darurat yang mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman pada dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenanganku, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman pada dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenanganku, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenanganku, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun dengan keadaan kita saat ini bukan halangan kita untuk meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Shalom saudara. Ibadah Paskah kita hari ini berbeda dengan ibadah Paskah yang kita selenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya.
Kita menyelenggarakan Paskah tahun ini di rumah masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan buat saudara yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur itu dan menggulingkan batu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sekalipun situasi bangsa sedang dalam keadaan yang memprihatinkan, karena corona yang melanda bangsa yang kami cintai, kami masih dapat melakukan ibadah Paskah sekalipun secara online. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir, Engkau memberkati umat-Mu dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta sejarah yang memberi arti yang khusus di dalam dunia kekristenan, saudara. Saudara, tetapi mungkin selama ini muncul pertanyaan di dalam diri kita. Mengapa Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa manusia itu harus bangkit dari kematian? Saudara, saya ingin sampaikan beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus harus bangkit dari kematian. Yang pertama adalah untuk mengalahkan maut. Saudara-saudara, di jagat raya ini tidak ada kekuatan daripada sebuah kekuatan besar sekalipun, atau tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengalahkan maut. Tetapi Yesus, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang menjelma menjadi manusia, adalah satu-satunya yang dapat mengalahkan maut. Itu sebabnya ketika beberapa wanita datang dan hendak merempai mayat Yesus di kuburnya, pada waktu itu malaikat menjumpai mereka dan berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara, satu peristiwa yang sangat mengagetkan. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Tetapi hal ini, saudara, dilakukan untuk membuktikan bahwa Allah di dalam nama Yesus itu telah mengalahkan maut. Yang kedua, saudara, untuk memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Kalau saudara mencermati apa yang dituliskan di dalam 1 Petrus 1
ayat yang ketiga dan yang keempat. Di sana dijelaskan tentang pengharapan yang diberikan kepada umat Allah. Pengharapan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap kita, saudara. Pengharapan itu diumpamakan sebagai sauh atau sebagai jangkar yang tertanam sangat dalam, saudara. Dan menghubungkan kita dengan Tuhan yang Maha Kudus yang ada di sorga. Tanpa pengharapan, maka hidup kita akan menjadi tidak menentu. Karena pengharapan adalah merupakan pegangan yang kuat dan pegangan yang paling aman bagi jiwa setiap kita selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kalau kita menaruh dan meletakkan pengharapan kita kepada Allah, saya sampaikan kepada saudara, kita tidak akan pernah mendapatkan kekecewaan. Tetapi apabila kita meletakkan pengharapan kita kepada yang lain, maka Alkitab tidak memberikan jaminan apapun. Yang ketiga, saudara, tujuan daripada Yesus bangkit dari kematian itu adalah untuk membuktikan bahwa dia layak dipercaya. Sekali lagi bahwa dia, Yesus, layak dipercaya. Pada saat Yesus sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Saudara, untuk menggenapi ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau kita berjanji akan memberikan sesuatu kepada seseorang, mungkin jauh lebih mudah. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia harus mati dan 3 hari sesudah ia dibunuh, dia akan bangkit. Itu bukan sesuatu yang mudah. Menggenapi ucapan seperti ini, sekali lagi sangat sulit. Tetapi saudara, Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia dapat membuktikan ucapannya yang sangat luar biasa itu. Thomas adalah salah seorang murid Tuhan yang semula tidak percaya ketika ia mendengar berita bahwa Yesus bangkit dari kematian. Sebelum ia sungguh-sungguh melihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka saudara, Tuhan Yesus mendatangi Thomas dan berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mungkin satu saat apa yang saudara jumpai dalam hidup saudara tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Saya mau katakan, tetaplah mempercayai Tuhan, itu lebih dari segala-galanya. Yang keempat, yang terakhir yang akan saya sampaikan buat saudara saat ini, bahwa kebangkitan Yesus dari kematian itu adalah untuk memberikan fondasi dasar terkuat dalam iman Kristen, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 dan yang ke-20 dituliskan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tanpa kebangkitan Yesus dari kematian, kita akan menjadi pengikut Tuhan yang mudah digoncangkan. Tanpa ada kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka kita akan menjadi orang Kristen
yang tidak memiliki dasar kekuatan apapun. Tetapi karena Kristus itu telah bangkit dari kematian, maka iman kita kepada Allah dalam Kristus Yesus tetap akan kokoh, tetap kuat waktu menghadapi angin ribut dan badai kehidupan sekalipun. Kita akan tetap tegak, kita akan tetap kokoh karena selalu bersama Allah dalam Kristus Yesus yang telah bangkit dari kematian. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Paskah di tengah keprihatinan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia karena mewabahnya virus COVID-19 yang mengakibatkan ratusan saudara kami meninggal dunia. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih dan anugerah-Mu turun atas keluarga yang ditinggalkan, menguatkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang masih menderita sakit akibat serangan corona. Tuhan Yesus, turunlah kiranya hikmat, kesehatan, berkat atas Presiden dan seluruh aparat yang terkait, atas para dokter serta perjuang medis, serta seluruh aparat keamanan. Juga turunlah kiranya kasih anugerah dan kemurahan Tuhan itu turun atas seluruh rakyat Indonesia. Berkat rahmat dan anugerah-Mu kiranya turun atas seluruh umat-Mu. Mari saudara-saudara, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin.